Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya, Adi Maulana Karisi, dengan NIM 12370400037. Oke, pada kali ini kita akan membahas analisis mikroskopi. Yang kita bahas lebih lanjut itu melalui analisis SEM atau Scanning Electron Microscopy. Nah, analisis SEM ini merupakan teknik mikroskopi elektron yang digunakan untuk memindai permukaan sampel bahan padat, guna memperoleh citra morfologi beresolusi tinggi, hingga skala nano atau perbesaran hingga 1 juta kali. Nah, SEM ini memanfaatkan berkas elektron berenergi tinggi untuk mengamati struktur halus di permukaan sampel, termasuk porositas dan juga batas butirannya. Nah, untuk mengukur citra SEM ini, kali ini kita menggunakan aplikasi ImageG. Nah, di sini di layar teman-teman lihat aplikasi ImageG yang sudah saya buka. Nah, aplikasi ImageG ini digunakan untuk mengekstrak data numerik dari citra SEM-nya. Oke, ketika teman-teman sudah membuka aplikasi ImageG, langkah pertama yang perlu dilakukan itu beranjak kepada menu Analyze, kepada Set Measurement. Nah, pada Set Measurement ini, bagian Add to Overlay dipastikan sudah di checklist. Bagian Add to Overlay ini nantinya untuk memberi tanda gambar yang telah kita ukur. Nah, jika sudah, langsung saja kita klik OK. Selanjutnya, kita buka gambar yang akan kita analyze, yang akan kita ukur. Kita klik File, kita klik Open. Nah, di sini saya akan mengukur picture SEM yang pertama. Klik OK. Nah, di sini muncul picture SEM yang pertama. Nah, ketika sudah muncul gambar ataupun citra SEM yang akan kita ukur, kita beranjak pada menu Analyze kembali, tapi kepada Set Scale. Nah, menu Set Scale ini dipastikan pada angka 0 gitu, baik distance in pixelnya, non distance-nya, kecuali pixel aspect ratio-nya gitu. Didiamkan di angka 1. Jika sudah, kita klik OK. Selanjutnya, kita beranjak kepada menu proses, pada FFT, dan juga bandpass filter. Nah, kita klik OK. Nah, menu tadi proses, FFT, kemudian kepada bandpass filter ini berfungsi untuk menyesuaikan atau melihat gambar citra SEM yang lebih jelas ataupun lebih jernih, yang nantinya bisa kita ukur lebih terlihat dengan jelas gitu. Nah, ini sudah bagian yang sudah melewati bandpass filter itu. Gambar yang sudah melewati bandpass filter. Nah, ketika sudah melalui bandpass filter, untuk mengukur bagian tiap morfologinya, untuk mengukur bagian tiap bentuk dari citra SEM ini, kita kepada menu Strike. Nah, ini Strike. Kita ukur terlebih dahulu yang menjadi garis acuan kita. Nah, ini 200 mm. Kita ukur skala contohnya, skala acuannya. Kita klik saja, kita ukur. Setelah kita ukur, kita ke menu Analyze, kita ke menu Set Scale. Nah, di menu Set Scale ini, kita ubah norm distance-nya disesuaikan dengan yang diketahui, yaitu 200. Kita ubah 200 dengan unit of length-nya juga kita ubah menjadi nanometer. Kita klik OK. Nah, setelah itu, kita kepada menu Analyze, Measurement, kita measure untuk melihat hasil pengukuran kita. Nah, di sini terlihat bagian area, min, max, angle, dan juga length-nya. Gitu. Jalinya itu 200 nanometer. Nah, selanjutnya, setelah kita menandaikan acuan yang sudah kita ukur, kita selanjutnya bisa mengukur gambar-gambar lainnya. Gitu. Nah, kita bisa mengukur satu persatu dengan zoom in, zoom out satu persatu gitu ya. Seperti contoh, dan pada penggambaran ini, pada bentuk yang ditampilkan, bentuk bulat yang sedikit teratur ini, kita dapat mengukur bentuk diameternya gitu. Kita dapat mengukur diameternya. Nah, perlu diketahui oleh teman-teman juga, pengukuran ini harus dilakukan konsisten. Maksud konsisten itu, jika misal dari sini kita konsisten lakukan dari sisi A ke sisi B gitu, misalnya dari kiri ke kanan ataupun dari yang paling jauh ke paling jauh gitu, seperti ini. Kemudian untuk mengukurnya, kita bisa langsung menggunakan shortcut untuk mempersingkat langkah. Kita menggunakan shortcut Ctrl F untuk memberi tanda gambar yang sudah kita ukur. Kemudian juga untuk mengukurnya itu kita Ctrl M. Nah, pada pengukuran ini kita lakukan minimal itu 150 sampel untuk mendapatkan hasil yang ukuran.
Nah, di sini agar videonya tidak terlalu lama, nanti saya skip saja kepada hasil pengukurannya yang sudah selesai. Oke, dari banyaknya data yang sudah kita peroleh, nah ini gambar hasil akhir yang sudah bentuknya kita ukur satu persatu. Nah, dari tabel result ini kurang lebih terlihat jumlah yang terukurnya itu ada 322 bentuk. Kemudian teman-teman bisa Ctrl A untuk blok semua bagian, kemudian kita kopikan, kita pindahkan ke dalam Excel. Kita pindahkan ke dalam Excel. Dan untuk yang bagian sini, ini kan untuk bagian line ya, untuk bagian line. Nah, pada bagian sini, khususnya pada yang kedua, karena yang terhitung koma itu tidak terbawa, maka data itu dari data ini itu kita bagi dengan 1000, kita sesuaikan kembali dengan satuan itu nanometer. Nah, ini komanya itu terdeteksi sebagai titik itu, dan dilanjutkan. Oke, nah, sudah ada data lain ini. Kalau ini kita Ctrl Shift H dulu, kita suruh data, kita copy, kita gunakan ke dalam origin untuk membuat histogramnya. Ini dibuat bentuk histogramnya ke arah plot, kemudian statistik, dan ini histogram. Yang ininya kita checklist, kita klik OK. Nah, di sini kurang lebih muncul hasil histogramnya ini. Histogram ini dipilih karena histogram ini merupakan grafik yang memang cocok gitu, yang memang sesuai dengan hasil di mana untuk melihat distribusi ukuran partikel diameternya gitu. Nah, dari histogram yang sudah kita peroleh ini, kemudian kita dapat memperoleh nilai regresi dari hasil histogram ataupun ukuran tiap bentuk ataupun diameter yang telah diukur, itu regresi linearnya. Nah, di sini kita klik pada bagian batangnya, kemudian klik kanan, beranjak ke Go to Bin Worksheet. Pada Go to Bin Worksheet, nah, di sini kita blok pada bin center dan juga bin count. Lalu kepada bagian plot menggunakan kolom, nah muncul kolom dari hasil plotnya. Lalu kita klik kanan lagi, kita klik. Setelah itu kita ke bagian analisis, kita ke bagian fitting, kita pilih yang non linear curve. Kita langsung klik saja. Nah, di sini kategorinya kita ubah kepada kategori peak function. Setelah itu untuk bagian fungsinya juga kita ubah kepada log normal. Nah, lalu setelah itu kita ke bagian yang setting yang advance ini. Untuk quantities to compute-nya ada pada fit statistik. Kita pastikan centang untuk R2 COD-nya, R2 COD. Dan ada fit summary-nya juga. Nah, ini fit summary R2 COD. Nah, kita centangkan, dan jika sudah, kita langsung pencet fit. Oke, klik OK saja. Nah, di sini kita bisa mengetahui nilai R perseginya gitu. Di sini dapat 0,99581. Nah, selanjutnya setelah kita memperoleh nilai R kuadrat ataupun R perseginya, kita kembali ke Excel untuk mengolah nilai-nilai yang lain. Di antara itu ada nilai rata-rata, nilai maksimum, ini sekedar deviasi, dan juga indeks polydispersitas. Nah, untuk nilai rata-rata ini kita ketahui dengan cara menggunakan rumus average. Kita gunakan dari data kedua hingga data yang paling terakhir. Data yang pertama itu tadi kembali merupakan data acuan.
tekan tombol page down, tutup kurung, dan kita enter. Nah, untuk nilai maksimum dengan rumus max sama seperti yang kedua, page down, tutup kurung, enter. Dan untuk nilai minimum min page down, tutup kurung. Dan untuk standar deviasi sini menggunakan rumus std. Ini stdvs ya mas ya, stdvs yang data kedua ke bawah kita buka dan tutup kurung, kita enter. Untuk nilai diversitas kita standar kita dalam kurung standar deviasi dibagi dengan rata-rata, kurung kita pangkat dikalikan ataupun dipangkatkan 2, enter. Oke, dari nilai yang sudah diperoleh ini memiliki interpretasi bahwa bentuk diameter yang kita ukur memiliki nilai rata-rata yaitu 118, kemudian nilai maksimumnya 177, nilai paling kecil minimum dengan 2,72, dan standar deviasi itu 16, yang berarti larutan ataupun molekul yang kita ukur ini homogen itu. Mengapa homogen? Karena nilai standar deviasinya itu di bawah dari nilai rata-rata. Kemudian untuk indeks polidispersitas tersendiri itu menunjukkan bahwa senyawa yang kita analisis ini ataupun larutan yang kita ukur ini merupakan termasuk kepada monodispers karena hasil pengukuran indeks polidispersitasnya itu di bawah 0,1. Nah, mungkin sekian yang dapat saya bagikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.